Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pan Farizal, NPM 22411102 dengan mata kuliah Manajemen Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang time value money. Pertama-tama, pengertian time value money itu. Time value money atau dalam bahasa Indonesia disebut nilai waktu uang adalah merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang masa yang akan datang, atau suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaan waktu. Dalam memperhitungkan baik nilai sekarang maupun nilai yang akan datang, maka kita harus mengikuti panjangnya waktu dan tingkat pengembalian. Maka konsep time value money sangat penting dalam masalah keuangan, baik untuk perusahaan, lembaga maupun individu. Dalam perhitungan uang, nilai uang Rp1.000 yang diterima saat ini akan lebih bernilai atau lebih tinggi dibandingkan dengan Rp1.000 yang akan diterima di masa akan datang. Lalu selanjutnya ada pengurangan nilai uang. Apa yang menyebabkan nilai uang mengalami pengurangan dari waktu ke waktu? Nah, hal ini ternyata sudah dikemukakan oleh seorang ekonomi asal Australia, Eugene Bob, pada tahun 1851 sampai 1914. Beliau menyebutkan 3 alasan dibalik berkurangnya nilai suatu barang di masa depan, yaitu yang pertama ada keuntungan yang akan diperoleh di masa mendatang tidak jelas. Kepastiannya, sementara keuntungan di masa kini dianggap sangat jelas. Lalu yang kedua ada rasa puas manusia terhadap suatu keinginan atau kehendak yang hadir di masa kini dianggap lebih bernilai dibandingkan rasa puas keinginan atau cita-cita di masa depan. Yang ketiga ada barang-barang yang tersedia di waktu sekarang dinilai lebih bermanfaat dan dibutuhkan daripada barang-barang yang kelak muncul di masa depan. Lalu ada faktor time value of money. Nah, ketika kalian mendapatkan kesempatan sebesar Rp3 juta, saat ini Anda mendapatkan 2 pilihan, berinvestasi atau membeli gadget baru. Bila kalian memilih untuk membeli gadget baru, kalian akan kehilangan kesempatan untuk melakukan investasi dan tidak bisa mendapatkan pendapatan tambahan. Itulah bentuk biaya peluang yang harus dikorbankan ketika memilih sebuah pilihan. Dalam konteks nilai uang, maka bila memilih gadget baru berarti mengorbankan kesempatan melindungi nilai uang sebesar Rp3 juta tersebut saat ini untuk digunakan di masa depan. Lalu ada inflasi. Inflasi dalam konteks nilai uang adalah nilai uang yang akan melemah seiring waktu akibat adanya kenaikan harga. Kenaikan harga dapat ditimbulkan oleh berbagai hal. Salah satunya adalah meningkatkan biaya produksi. Jadi misalnya dengan nilai jumlah Rp3 juta saat ini, tidak akan dapat membeli barang dengan kualitas yang sama beberapa tahun mendatang akibat kenaikan biaya produksi. Lalu selanjutnya ada manfaat time value money. Membantumu menabung secara terencana dengan mempertimbangkan jumlah uang yang harus disiapkan untuk mencapai tujuan menabungmu. Mengetahui kapan kamu harus menggunakan uang, apakah digunakan saat ini atau di waktu yang akan datang. Jika memiliki bisnis, kamu dapat menghitung dan membuat anggaran produksi, produk development hingga inovasi. Lalu mengetahui apakah investasi yang dilakukan menguntungkan atau tidak bagi bisnis. Dan ada membantumu untuk lebih hati-hati ketika ingin berinvestasi dengan mencari peluang dan waktu yang tepat supaya bisa meraih profit yang lebih banyak. Nah, lalu ada konsep-konsep time value of money.
Yang pertama ada nilai masa depan atau future value. Nah, ini merupakan nilai pada suatu waktu di masa datang dari sejumlah uang di masa sekarang atau serangkaian pembayaran dan dievaluasi dengan menggunakan tingkat bunga tertentu. Nilai uang yang masa mendatang, future value, ditentukan oleh tingkat suku bunga tertentu yang berlaku di pasar keuangan. Nah, yang kedua ada nilai sekarang atau present value. Ini merupakan nilai saat ini pada proyeksi uang kas masuk bersih atau dalam kurung net cash flow. Di masa mendatang, uang kas masuk bersih di masa mendatang adalah proyeksi hasil investasi. Nilai sekarang disebut juga diskon. Tingkat diskon, tingkat atau tingkat kapitalisasi, yaitu tingkat bunga untuk mengubah nilai masa depan menjadi nilai yang sekarang. Nah, lalu yang ketiga ada net present value. Ini keputusan investasi membutuhkan dana yang cukup besar untuk ditanamkan pada proyek tersebut. Dana investasi yang akan dikembalikan melalui penerimaan berupa keuntungan di masa yang akan datang. Untuk menilai layaknya tidak suatu keputusan investasi, maka dana investasi harus bisa ditutup dengan penerimaan bersih yang sudah dipersentualkan. Selisih antara sekarang selisih antara nilai sekarang dari penerimaan dengan nilai sekarang di investasi disebut dengan net present value. Nah, lalu di sini ada rumus tim value of money, yaitu ada yang pertama ada FP sama dengan future value garis miring nilai uang di masa depan. Lalu ada PV sama dengan present value atau garis miring nilai uang saat ini. Nah, lalu ada I sama dengan interest garis miring tingkat suku bunga. Lalu ada N atau interval tahun. Yang pertama ada future value atau ya rumus FP sama dengan PV kali 1 tambah I dalam kurung N. Sebagai contoh, kamu menyimpan uang di bank sebesar 20 juta dengan suku bunga sebesar 5% per tahun. Maka, untuk tahu total tabunganmu dalam waktu 3 tahun ke depan, menggunakan rumus future value, uraian seperti di bawah ini. FP sama dengan 20 juta dikali 1 ditambah 0,05 dalam kurung 3. Lalu ada PV sama dengan 20 juta dikali 1,1576525 dalam kurung. Nah, yang di bawahnya ada PV sama dengan ini hasilnya 23.152.500 rupiah. Jadi kamu akan memiliki tabungan sebesar 23.152.500 rupiah dalam waktu 3 tahun ke depan. Jika menyimpan uang di bank sebesar 20 juta rupiah. Nah, rumus tim value of money, VV sama dengan future value, nilai uang di masa depan. Yang kedua present value. Sebagai contoh, kamu ingin menabung di bank dengan tujuan mendapatkan uang dengan jumlah 20 juta setelah 22 tahun menabung. Di bank ini, kamu mendapatkan suku bunga sebesar 10%. Maka uang yang harus kamu simpan di bank sekarang menggunakan rumus present value, yaitu PV 20 juta garis miring dalam kurung 1 ditambah 0,10 dalam kurung 2. Lalu ada PV sama dengan 20 juta garis miring dalam kurung 1.21 dalam kurung. Nah, jadi PV sama dengan 16.528.925 rupiah. Sehingga jika kamu ingin memiliki 20 juta rupiah setelah 2 tahun menabung, uang yang harus kamu tabung sekarang adalah 16.528.925 rupiah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.